Oke teman-teman, alhamdulillah ketemu lagi di channel saya. Oke, saya masih ngos-ngosan ini karena perjalanan lumayan jauh, tapi berhasil ya, meskipun tidak sebesar apa, tapi alhamdulillah saya mendapatkan satu jackpot ini, satu pembuktian bahwa tempat ini masih lestari sebagian ya. Itu cuman yang didapatkan bukan yang venom. Alhamdulillah ini ular yang aman, dan ini sebutnya kalau kata orang awam ini masih kobra katanya, karena lihat dari kulitnya dia berwarna coklat kehitaman. Tapi nasinya teman-teman, ini nih sahabat nih ular ini. Tuh, ular ini ular yang sangat aman dan lebih ke kalem aslinya mah, jarang agresif. Tapi tetap aja kalau dia terancam mah pasti siapa sih yang diusik nggak gigit kan, itu sama aja, ular punya perasaan gitu. Nah, lihat tetap nggak mau diam ya dia, apa namanya, ular ini karena kan di alamnya ya, tetap tuh nggak mau diam, udah lawan jasa goblok doang. Bang, katanya ular pelangi itu mempunyai kelebihan ya Bang ya? Aduh, ular Betul pelangi, tidak sih Bang? kalau ular pelangi sih gimana ya, kelebihannya mungkin dari warna ya. Dia ini teman-teman, kenapa disebut ular pelangi? Ular ini mempunyai sisik yang lembut dan warna yang lebih apa, mencolok, menarik, berwarna-warni dia. Ini kalau kena sorot matahari dia lebih ke warna-warni ya, dan sisiknya lembut. Dan kelebihannya teman-teman, artinya kelebihannya ini dia jarang sekali agresif gitu. Dan ular ini aman, jadi efek gigitannya kalau emang dia gigit itu cuman gatal aja teman-teman ya. Iya. Tidak ada reaksi buat manusia, kecuali pada mangsanya tersebut seperti cicak, kada, dan katak sawah. Itu dia mempunyai bisanya untuk mangsanya doang. Itu Bang, konon katanya ular pelangi itu bertahan dari bisa ya Bang ya? Ya. Itu bener apa enggak ya Bang ya? Bertahan dari bisa, takutnya lagi berantem sama ular yang berbisa, ular ini bisa bertahan gitu Bang. Itu betul apa tidak ya? Mitosnya sih seperti itu Bang. Mitosnya ya, jadi untuk mitos teman-teman, itu kan untuk mitos kan kita bener enggaknya kan kita nggak tahu ya. Itu hanya menurut masyarakat tertentu saja. Tapi kalau untuk mitos itu saya mengatakan itu tidak benar teman-teman, ya men ya. Jadi tidak benar sih mah. Tetap ya, ini kan ular berbisa. Kalaupun dia apa namanya, bertemu dengan ular yang berbisa, dia kena speednya, tetap dia berefek juga. Berefek ya? Iya, itu. Ini juga kan kalau emang makanannya aslinya makanan king cobra ini artinya mah. Gitu aja. Jadi ini ular berbisa, kalau dia kena speed ular yang lain yang berbisa, dia tetap berefek pada dirinya gitu. Nah, ular ini teman-teman nyaman sekali, aman sekali ini buat display, buat pemula ataupun yang mau belajar untuk mengenal tentang reptil. Ini aman banget. Tuh, untuk anak-anak, dewasa ataupun yang ya sekiranya ingin mengetahui lah tentang reptil, ini aman banget gitu. Ukuran dia cuman segini teman-teman, ukuran Gitu ya. maksimal 1 meter lebih lah gitu. Ini ukuran jumbo ya, ini betina teman-teman, karena lihat dari postur badannya ini jumbo betina. Ini dikira saya lagi bawa telur, ternyata emang ukurannya besar gitu. Tuh. Terus itu Bang, kalau untuk dari karakternya, bila ular tersebut terancam, itu reaksinya bertahan atau lari itu Bang? Nah ini nih, ini pertanyaan yang sangat bagus ini teman-teman. Jadi untuk reaksi ular, kan kebanyakan kenapa ular bisa menyerang balik ya, kalau kita ambil ataupun dia terancam. Kenapa? Sebenarnya teman-teman, untuk reaksi ular itu lebih ke pada lari. Padahal Ya, ya. jadi lebih ke lari ya, lebih ke menghindar dia itu kalau ketemu mangsa ataupun manusia. Cuman yang kadang dia itu suka apa, menyerang karena dia posisi udah terancam banget. Udah terancam banget, jadi mau nggak mau dia menyerang. Nah, itulah banyak kejadiannya karena dia itu terancam. Sebenarnya ular itu takut sama manusia teman-teman. Ular itu ya, semua ular kecuali ular yang satu ini, Rhodosoma. Dia apa-apain juga dia nggak kabur-kabur. Berarti lebih memilih bertahan ya Bang? Iya, dia bertahan karena berhubung dia kalau terancam banget dia terpaksa mau nggak mau dia menyerang gitu. Kalau ular itu ya teman-teman. Berarti intinya ular ini juga
lebih memilih lari ya, Lari. bila terancam ya. Iya, mungkin tadi kelihatan ya, dia Ah. hampir sempat lari ya, Iya. cuma berhubung sudah posisinya dia terancam, ya udah, dia tadi sempat nyerang balik saya. Tapi alhamdulillah saya paham tentang ular ini, jadi ya saya tidak memakai alat. Nah, untuk makanan ular ini teman-teman, ini makanannya hewan pengerat, seperti hewan-hewan yang kayak cicak, terus kadal, katak sawah, sebutnya kalau bahasa Sunda mau bancet ya. Bancet ya. Bancet ya, bukan kodok buduk ya men ya. Kodok sawah itu yang licin itu makanan dia, kesukaan dia. Gitu. Ini enak banget makanannya. Dan untuk posisi mukanya teman-teman, dia mirip kayak lele. Lele ya. Kayak ikan lele tuh bentuk mukanya di sini. Tuh. Jadi ini enak banget, asik banget. Kalau untuk di kita teman ngopi ini asik banget teman-teman ular ini. Dia jarang agresif gitu. Lebih ke beradaptasi kepada manusia. Enak banget ini. Gitu ya. Terus itu Bang, kalau untuk ukurannya itu masih bisa membesar atau stuck di situ aja Bang? Kayaknya ini masih bisa sih. Masih bisa ya Bang ya? Cuman nggak terlalu panjang banget. Oh seperti itu. Ya, stabil, dia ukuran 1 meter lebih. Kayak seukuran kobra. Kobra kan 1 meter lebih gitu. Jadi nggak besar banget. Paling untuk ini gemuk doang dia, lebih ke besar badan. Oh seperti itu ya. Ya. Kalau untuk warna gimana Bang? Apa satu warna aja, apa ada warna lain lagi Bang? Kalau ular pelangi itu Bang? Kalau ular pelangi itu yang saya tahu dia cuma punya satu warna kayak gini. Satu warna ya. Ya mungkin kalau untuk kelainan ya bisa jadi. Ya dia bisa warna yang lain gitu ya. Kan kayak ada ular yang kayak sulfur, kayak warna keputihan, itu hasilnya mah kelainan genetik gitu. Kan memang kayak yang saya lihat ini cuma satu warna kayak gini. Cuman dia bagusnya kena matahari, kena sinar, ini dia warnanya bagus banget. Mengkilap ya Bang ya? Mengkilap banget, ini yang disukai gitu. Dan ini alhamdulillah saya teman-teman baru nemu lagi, karena sebenarnya ular pelangi ini hampir punah gitu. Jadi kebanyakan tempatnya tuh dikuasai oleh bangunan dan dia nggak ada tempat, dan itu juga sebagian ada yang dibunuh. Padahal teman-teman, ular ini tuh sahabat petani, aslinya tidak berbisa dan bagus banget buat para petani untuk membasmi hama ya. Ular ini nih sama tuh, cantik banget. Cantik ya Bang ya? Cantik banget ini. Lihat. Nah, ini teman-teman, dia juga masih segolongan kayak piton. Lihat, dia masih memakai lilitannya. Tuh, ini ngelilit teman-teman. Lilitannya mantep banget ini. Jadi dia untuk apa namanya nopang ya, apa namanya kayak gini, Menopang. kayak gitu ya. Tuh bagus banget kayak gini tuh. Ini ngelilit ini, Melilit ya. ngelilit ini tuh. Ini Bang, ada yang bertanya, sahabat Putra Jejak Alam, gimana caranya merawat ular yang baik? Wow, Mau berbisa ataupun yang tidak berbisa itu gimana ya Bang? Agar tidak membahayakan si yang punya itu, punya itu ya. ular itu ya. Gimana caranya perawatan yang sangat baik agar tidak terkena penyakit atau dari kulitnya tetap halus, bagus. Itu gimana ya Bang tipsnya? Perawatan aja kali ya. Iya. Apa kita setiap pagi harus dipandiin itu ular apa gimana gitu? Ya untuk perawatan sih lebih utamanya ya kita ke tempat dulu. Kita utamakan tempat itu aman, nyaman, dan bersih. Seperti Gitu. itu ya. Jadi kalau tempat itu nyaman, aman buat dia, otomatis dia tuh betah di kandang dan itu tidak menimbulkan stres. Oh seperti itu. Karena ular yang udah stres itu, karena tidak nyaman dengan tempat, otomatis dia bakal ada penyakit. Ya, dia murung, susah makan, dan tempat pun itu sangat bagus banget. Sangat Tempat penting jangan ya. sampai kotor. Kotor ya. Karena tempat yang kotor ataupun bau kotorannya itu dia bisa terserang bakteri-bakteri dari kotorannya itu ya. Tuh. Dan untuk warna yang tetap cantik gimana ini teman-teman? Warna itu tetap kita pagi usahakan kita bersihin ya. Mandikan di tempat ini sambil dia minum. Nanti dia kan sambil minum, mandi. Nah, setelah itu kita jemur teman-teman. Untuk apa? Karena tetap dia harus terkena sinar matahari penghangatan, karena matahari pagi itu bagus banget sama ya hewan, dan warnanya tetap cantik
gitu. Dan untuk tempatnya usahakan dikasih air buat dia minum. Jadi sama, ular juga dia butuh minum, butuh tempat nyaman dan juga minumnya sama kayak kita. Nah gitu aja. Oke, cukup bang. Cukup ya. Oke. Ya udah sampai segitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan ini insya Allah kayaknya ini motif pinta kameramen ini. Kayaknya mau melihara dia, mau display. Lu unik warnanya, ini cakep. Kayak ini saya pelihara karena saya itu tidak suka untuk membunuh hewan-hewan apapun meskipun ular berbisa. Karena saya itu untuk melestarikan alam ini semua. Oke, ini kita bawa. Insya Allah saya rawat. Dan semuanya jangan lupa tetap subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Semoga terhibur dan bermanfaat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.